Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya mahasiswa UT UPJJ Serang, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saat ini saya melakukan tugas praktek 3 dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, yang mana pada penelitian ini saya mengangkat judul Standar Operasional Pelayanan atau SOP Pelayanan di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Yang mana judul ini dilatar belakangi oleh pelayanan pemerintahan Desa Tobat dalam layanan administrasi kepada masyarakat, di mana dalam prakteknya sering terjadi hambatan, terutama dalam pembuatan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat desa. Hambatan yang paling utama yaitu terkait terjadinya atau pemohon belum melengkapi dokumen sesuai SOP yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama dan tidak sesuai standar. Dan permasalahan dalam penelitian ataupun hasil penelitian ini yaitu masyarakat kurang memahami SOP pelayanan, dan yang selanjutnya yaitu kurangnya sosialisasi pemerintahan desa terkait persyaratan dokumen, sehingga pelayanan menjadi lambat dan dokumen yang dibutuhkan tidak sesuai dengan SOP. Nah, dari kejadian itu sehingga terjadi penundaan penerbitan surat yang menyebabkan menjadi tidak efisien. Contoh kasus seperti ini, pemohon datang ke kantor desa untuk meminta surat pengantar perekaman EKTP atau kartu keluarga. Pemohon datang tanpa membawa dokumen yang lengkap, sehingga desa tidak bisa menerbitkan surat yang dimohonkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya terjadinya penundaan pelayanan, dan ini merupakan melanggar kepastian waktu pada SOP. Dampak permasalahan dari ini yaitu yang pertama terjadinya penundaan pelayanan, yang kedua yaitu ketidaksesuaian SOP terkait waktu dan prosedur. Yang selanjutnya menjadikan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Yang keempat, ketidakefisienan bagi pemohon karena harus kembali membawa dokumen. Dalam analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik wajib memenuhi asas. Yang pertama yaitu kepastian hukum, yang kedua kepastian prosedur, dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Sehingga masalah yang terjadi, kepastian hukum, kepastian waktu terganggu, menjadikan pelayanan menjadi lebih lama. Prosedur yang tidak dipatuhi karena dokumen tidak lengkap. Akuntabilitas menurun karena petugas bekerja tanpa standar lengkap. Teori pelayanan publik yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama teori birokrasi Max Weber yang berisi terkait dengan pentingnya aturan tertulis SOP. Yang kedua yaitu pelayanan harus konsisten, formal, dan terstandar. Teori yang digunakan yang kedua yaitu teori good governance, yang mana berisi yang pertama itu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsivitas, yang keempat efektivitas dan efisiensi. Solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pada SOP yang pertama yaitu terkait dengan publikasi SOP. Publikasi SOP ini bisa melalui media sosial, website, banner, dan leaflet yang bertujuan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dokumen persyaratan. Dalam publikasi SOP ini biasanya yang menjadi potensi hambatan yaitu terkait dengan akses internet yang tidak stabil, masyarakat lansia
yang kurang familiar dengan teknologi. Yang kedua terkait dengan penempatan SOP di ruang pelayanan. Yang pertama itu SOP ditempatkan pada lokasi strategis dan mudah dibaca. Biasanya berisi alur pembuatan surat persyaratan dokumen dan waktu layanan. Yang menjadi hambatannya ialah tidak semua masyarakat mudah membaca informasi yang sudah dipasang. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan bahasa ramah, visual, dan informatif. Di sini SDM harus menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami, menyesuaikan bahasa daerah jika diperlukan, dan menggunakan infografis agar masyarakat cepat memahami alur. Yang menjadi hambatannya ialah SDM tidak menguasai bahasa lokal. SDM kurang memahami SOP sehingga terjadi disinformasi. Dan yang keempat terkait dengan layanan konsultasi, pemerintah dalam hal ini Desa Tobat bisa menyediakan ruang konsultasi atau helpdesk. Konsultasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama tatap muka, yang kedua bisa via WA atau telepon, yang ketiga bisa melalui media sosial. Yang menjadi hambatannya yaitu respon online bisa lambat jika beban pelayanan tinggi. Dalam penelitian ini banyak pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu kepala desa, yang kedua PPID desa, yang ketiga sekretaris desa, yang keempat adalah perangkat desa dan SDM pelayanan, yang kelima yaitu admin website media sosial, dan keenam yaitu masyarakat pemohon layanan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama yaitu menyusun ulang SOP agar lebih jelas. Yang kedua mendesain SOP secara visual yang mudah dipahami. Yang keempat mempublikasikan SOP baik melalui media online ataupun offline. Yang selanjutnya menempatkan SOP di ruang pelayanan. Yang selanjutnya melatih SDM tentang komunikasi publik dan SOP. Yang keenam yaitu menyediakan layanan konsultasi. Dan yang terakhir yang ketujuh monitoring dan evaluasi rutin. Yang menjadi potensi hambatan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman SDM tentang SOP. Yang kedua keterbatasan sarana digital. Yang ketiga yaitu masyarakat tidak membaca SOP meski sudah dipublikasikan. Yang keempat yaitu respon lambat pada layanan konsultasi online. Yang terakhir atau yang kelima perbedaan bahasa atau komunikasi dengan masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, permasalahan pelayanan Desa Tobat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi SOP. Yang kedua, teori Max Weber dan good governance menjadi dasar perbaikan. Yang ketiga, solusi publikasi SOP, penyederhanaan bahasa, dan konsultasi sangat efektif. Dan yang keempat yaitu atau yang terakhir, implementasi membutuhkan SDM kompeten dan media publikasi yang tepat. Nah, itu yang hasil penelitian yang saya lakukan terkait dengan standar prosedur pelayanan SOP di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.